Dan inilah dia skuad dari Persebaya asuhan Danur Window. Ya, kita lihat dari formasi yang ditentukan oleh Danur Window, tampak sekali the winning team dipertahankan, kecuali mungkin Sunaji yang masih menggantikan Nugroho Mardianto mengalami akumulasi kartu. Sementara di sisi lain semuanya adalah komplit, merupakan pemain terbaik termasuk ini. Dan berikutnya inilah dia skuad Persiba Balikpapan asuhan pelatih Haryadi. Ya, seperti dugaan kita lihat tidak ada nama Park Jung Hwan dan juga Hamid Reza yang digantikan dengan Hendro dan juga Sultan sama. Kita lihat hampir sama dengan mengusung permainan 3-4-3. Kita lihat di sini bagaimana Dan mitra sepak bola Antv, inilah dia kick off babak pertama. Persebaya Surabaya menjamu Persiba Balikpapan. Buang bola oleh Taka Uchida. Sliding tackle yang sangat sempurna di awal babak pertama ini. Benturan terjadi di lapangan tengah. Muhammadan dengan Andi Odang. Ya, sebuah keputusan yang cukup berani. Saya lihat bagaimana Persiba di awal permainan justru langsung mengambil inisiatif menyerang. Tampaknya ini sebuah cywar untuk Persebaya agar juga lebih waspada. Langsung ke depan Anderson da Silva. Taufik. Kontrol bola yang cukup baik dari Taufik. Andi Odang. Kerjasama dengan Supriyono. Masih Andi Odang menguasai bola. Lepas dari kontrol bola Andi Odang. Ya, terlihat kedua tim memang sudah sama-sama mulai melakukan percobaan untuk melakukan ofensif. Kita lihat di sini dari kubu Persebaya sendiri, mereka sudah mencoba mencari-cari celah di sektor sayap tentunya, dan belum ada. Kita lihat terupas-terupas, memang waktu yang masih sedikit, baru berjalan hampir 2 menit, belum ada terupas-terupas yang membahayakan langsung menuju kotak penalti, yang memang ini adalah kadang-kadang juga ciri khas dari Persebaya mempunyai peranan di tengah, yaitu John Takbor yang bisa melakukan hal ini. Kembali Andi Odang. Mendatar kepada John Takbor maksudnya. Masih dapat dibaca oleh pemain belakang Persiba Balikpapan. Julio Lopez kali ini cari kawan. Pas bola Robertino, dan kali ini Persebaya Surabaya kembali mencoba untuk menekan Persiba Balikpapan. Ya, satu kesalahan. Hampir saja, dan umpan langsung ke dalam kotak penalti. Ya, cukup berbahaya memang. Sebuah aksi soloran tadi. Dan kita lihat bagaimana di sektor kiri Persebaya sudah mulai kecolongan, bisa ditembus oleh sebuah aksi soloran. Hanya saja ketika bola track tadi, seorang Julio Lopez yang menunggu, tidak ada rekan-rekannya, juga sulit baginya untuk bisa mengantisipasi umpan. Supriyono. Ya, umpan mendatar kepada Andi Odang. Masih ada Mizo Dadic. Ya, kita lihat kembali dari sektor sebelah kiri, serangan demi serangan dibangun oleh kubu Persebaya, dan masih beruntunglah Kapten Yudadic begitu disiplin, masih mampu memotong bola tadi diarahkan kepada Andi Odang. Tentunya masih ada suatu hal yang cukup membahayakan dengan bola-bola mati seperti ini, karena kita tahu juga Persebaya juga mempunyai pemain seperti Taka, dan juga di situ ada Anderson da Silva yang kuat dalam bola-bola udara. John Takbor kali. Anderson da Silva. Sebuah first time dari Anderson da Silva. Hampir saja. Sangat berkelas, Yopi. Tadi kita katakan bahwa memang di sini sangat membahayakan, dan kita lihat bagaimana crossing, long pass atau yang diarahkan kepada Anderson da Silva di tiang jauh dengan kaki kiri, sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat baik sekali tendangannya. Dan saya kira juga kontribusi Made Wirawan juga luar biasa dalam menyelamatkan bola. Ini betul-betul sebuah set piece yang memang sudah dirancang dalam latihan. Kita lihat John Takbor betul-betul melihat di mana posisi dari Anderson tadi hingga mengarahkan bola justru ke sudut jauh
biasanya kalau tendangan pojok mereka membidik 3 titik, yang terdekat, yang terjauh dan kotak penalti. Tapi tadi justru yang tidak disangka-sangka. Corinus Fingru. Ya, sepak pojok ketiga. Di awal babak pertama ini tekanan-tekanan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya betul Yopi, kita lihat tadi terupas pertama mengarah ke kotak penalti yang diarahkan kepada Corinus, namun tidak terjangkau karena mengenai kaki pemain Persiba. Taka Uchida. Udah. Luar biasa, 2 pemain center back, Taka Uchida dan juga Anderson, begitu percaya diri, begitu berani untuk menyongsong bola-bola dead ball seperti tendangan sudut tadi yang sudah ketiga kalinya didapat oleh Persebaya. Ini itu sebuah warning yang sangat serius bagi pertahanan Persiba Balikpapan agar lebih waspada untuk menghadapi bola-bola crossing. Karena Persebaya memang memiliki pemain-pemain yang cukup andal dalam bola-bola udara seperti Taka dan juga Anderson. Yang ketika melawan PSM lalu Anderson juga menyumbang gol dari bola set piece. Keluar lapangan. Bila dia sebuah percobaan dari Anderson da Silva. Ya, sangat kelas Yopi. Teknik first time shooting yang ditunjukkan atau dilakukan oleh Anderson sangat-sangat baik. John Takpor. Kerjasama maksudnya dengan Satrio Sam. Saya juga melihat bagaimana peran John Takpor Persebaya cukup vital dan sangat kontributif. Meski dia datang agak terlambat setelah beberapa pertandingan, tapi ya membuktikan bahwa dia juga bisa bermain kolektif. Tidak seperti ketika ia bermain di Persitara Jakarta Utara musim lalu di mana terlalu individual, terlalu ambisius, tapi kali ini dia sudah mau bermain berbagi dengan rekan-rekannya. Sehingga kita lihat bagaimana Persebaya sekarang menjadi berbeda dengan adanya John Takpor. Ya, umpan mendatar kepada Julio Lopez. Melihat kawan di sana ke dalam kotak penalti. Masih ada Supriyono. Umpan kotak penalti maksudnya kepada Ferry Aryawan. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan melalui Robertino Puliara kali ini. Offside Julio Lopez. Ya cukup menarik sebenarnya di sini kita bagaimana strategi dari Persiba. Justru banyak seorang Julio Lopez lah yang bergerak keluar untuk mencari ruang gerak, mencari space, menarik pergerakan lawan-lawannya untuk mengikutinya. Dan dengan bersamaan kita lihat kadang-kadang juga Sultan Sango juga Ferry Aryawan yang masuk ke sektor tengah menggantikan posisinya. Ini sebenarnya cukup menarik. Padahal kita tahu juga sebenarnya seorang Julio Lopez juga mempunyai suatu insting cetak gol yang sangat baik, namun dia lebih banyak justru keluar menjauh dari kotak penalti untuk mencari bola. Ya, Andi Odang lepas dari kawalan Ang Suparman bersama dengan Josh Maguire. Pelanggaran Taka Uchida pada Zelo. Ya, saya cukup memperhatikan bagaimana penampilan Taka dari pertandingan ke pertandingan. Dia tampaknya memang agak terlalu reaktif dalam menjaga pemain depan sehingga seringkali membuat pelanggaran-pelanggaran yang tidak perlu. Ini pun saya pikir menjadi catatan bagi Danglindo mengapa mereka bisa begitu banyak kebobolan, karena salah satunya Taka tidak begitu disiplin, tidak begitu cakap dalam mengantisipasi pergerakan lawan. Sultan. Kita lihat di sini beberapa kali Persiba bahkan seringkali mencecar sektor kiri pertahanan dari Persebaya, di mana di sana ada wingback Satrio Sam yang saya kira harus lebih waspada dan harus lebih perhatian, jangan terlalu sering untuk meninggalkan posnya. Kita lihat kembali Persiba Balikpapan mencecar dari sektor kiri. Umpan ke dalam kotak penalti. Kembali pemain-pemain Persebaya Surabaya melalui John Takpor Songkali. Cukup cepat serangan balik dari John Takpor. Umpan datang kepada Corinus Fingru. Masih dapat dibaca oleh Ang Suparman. Ya cukup cepat counter attack dari anak Persebaya. Kita lihat di sini kecepatan dari Corinus Fingru memang sangat dikenali sekali oleh John Takpor yang memberikan langsung daerah ke depan. Dan kita lihat begitu masih sigapnya seorang Aang. Dan kita lihat bagaimana sudah 4 sepak pojok yang dimiliki oleh kubu Persebaya. Tentunya juga ini kembali ancaman bagi Persiba. John Takpor Songkali
Lihat kawan di dalam kotak penalti. Sebuah umpan pada Taka Uchida, hampir saja heading dari Taka Uchida dapat membobol kiper Made Wirawan, namun masih berada di atas mistar. Ya, luar biasa sebuah timing header yang dilakukan oleh Taka. Nyaris saja kita lihat free header. Dia datang dari belakang, tidak terkawal, dan John Takpor melihatnya bergerak, langsung menurunkan umpan, dan terjadilah titik temu depan gawang dari Made Wirawan. Ya, sudah dua pemain belakang yang membahayakan gawang daripada Persiba dari bola-bola mati, Taka dan juga Anderson da Silva. Dan ini mungkin harus menjadi suatu sinyal yang berbahaya dan harusnya juga Dandrik itu mampu untuk mengantisipasinya. Andi Odang berusaha melewati Hendro tadi. Josh Maguire. Offside tampaknya Yopi. Agak terheran-heran Josh Maguire karena dia menganggap bahwa itu adalah lemparan ke dalam. Mengapa harus offside? Kita masih lihat apakah nanti akan ada tayangan ulang. Ya, main cadangan Wijay, main asal Sriwijaya FC musim lalu. Cantik sekali. Ali Jelo. Umpan ke dalam kotak penalti. Cepat Saifuddin keluar dari sarangnya. Oh, sayang sekali. John Takpor kehilangan keseimbangan. Tapi tadi memang sebuah upaya serangan, strategi yang dijalankan oleh Persiba ini cukup menarik. Bagaimana ia sengaja menarik perhatian seluruh pemain belakang, seluruh pemain tengah untuk bergeser ke sektor kanan. Dengan demikian ada celah bagi Robertino, Ferry Aryawan untuk masuk dari tengah. Seperti tadi kita lihat bagaimana hampir saja Robertino mendapatkan sebuah umpan bagus dari Jelo yang bergerak melebar ke sisi kanan. Ya, memang itulah strategi yang kita lihat dari tadi, Bang. Bagaimana juga Jelo selalu keluar untuk menarik perhatian dari lawan-lawannya, sehingga lokasi atau space yang ditinggalkan oleh pemain bertahan Persebaya diisi pemain lain seperti Robertino, juga second line daripada Persiba. Dan ini atur juga sangat membahayakan karena kita tahu bahwa 3 center back dari Persebaya apabila tertarik dengan gerakan dari Jelo ini sangat membahayakan. Ya, betul. Mengingat Jelo yang memiliki skill yang sangat tinggi, praktis dia tidak cukup dijaga untuk satu orang, harus membutuhkan perhatian lebih dari satu orang. Dan jika ia lepas dari pengawalan maka akan menjadi sebuah bahaya tentu saja bagi Persebaya. Pelanggaran oleh Cornelius Fingru. Juradic langsung pada Jelo, berubah posisi kali ini. Hendro. Kembali Josh Maguire berusaha melewati Dwi Joko. Coach Daniel Rukito atau penasihat teknik Daniel Rukito membawa Persik Kediri menjuarai Liga Indonesia tahun 2006. Sunaji. Ya, kontrol bola baik dari Sunaji. John Takpor kali ini. Masih John Takpor. Kita lihat bagaimana permainan kombinasi yang sangat baik diotaki oleh seorang John Takpor yang masuk untuk mengisi kekosongan setelah tadi sempat terjadi transisi di pertahanan Persiba. Kita lihat sayang tendangannya masih melebar jauh dari sasaran. Kita lihat dari Supriyono dengan John Takpor langsung syuting. Ya, cukup baik tadi kita lihat pada saat Supriyono melakukan wall pass kepada John Takpor, langsung 2 bahkan 3 pemain langsung tertinggal. Iya. Dan ini kecerdikan dari Supriyono memberikan bola, namun sayang sekali akurasi sepakan dari John Takpor tidak mengarah ke gawang. Tentunya masih amanlah gawang dari Made Wirawan. John Takpor. Ini Supriyono.
Kandas lagi. Serangan dari pemain Persibaya kali ini, pemain Persiba Balikpapan. Ya, umpan terobosan. Hampir saja Ferry Aryawan, namun bola masih dapat dibaca oleh pertahanan Persebaya Surabaya. Ya, cukup baik sekali kita bagaimana kerjasama, sukan sama kepada Jelo dan juga kepada Ferry Aryawan. Kita lihat begitu gampangnya mereka memasuki daerah rawan Persebaya dan masih beruntung. Taka begitu mobile untuk melakukan sliding tackle tadi, membuang bola mengamankan dari daerah berbahaya. Dan kita lihat pertama sekali sepak pojok bagi kubu Persiba, apakah mampu membahayakan, dan sosok yang kami adalah Jelo. Julio Lopez, pemain asal Chili, pemain PSM musim lalu. Ya, dalam kotak penalti ada Ferry Aryawan, juga ada Dwi Joko. Kamu di depan gawang. Ya, Buang saja oleh Anderson da Silva. hampir saja Yopi sebuah blunder tadi dilakukan oleh Saifuddin yang keluar dari sarangnya untuk mengantisipasi bola, namun gagal sehingga terjadi bola liar tadi. Untung masih ada pemain-pemain belakang Persebaya yang melakukan clearance dengan baik. Andro Siswanto. Umpan silang pada kotak penalti ada Jelo. Bola terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Ya, saya kira PV terlalu luas ruang dari seorang Jelo. Dari sisi kanan kemudian membelah ke tengah, melebar ke kiri. Saya kira peran yang sangat sulit memang bagi Jelo untuk bisa mendapat ataupun bisa fokus dalam menciptakan peluang jika memang seperti itu. Ya, kita lihat sama karakter Jelo bermain, dia bermain free roll, dia bergerak kemana saja, dan dia bukan merupakan seorang striker yang stylish yang untuk menyelesaikan umpan-umpan. Namun kita di sini justru inilah strategi yang diharapkan oleh Dangdut itu mampu berjalan dengan baik bagi skema permainannya. Dan diharapkan juga bagaimana juga rekan-rekan dari second line yang memang harus selalu siap dan sigap untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Jelo. Dan kita lihat sekarang bagaimana Jelo berada di posisi tengah, bahkan sepak pojok pun tadi Jelo lah yang mengambil. Justru harusnya sangat sedikit miris apabila melihat Julio Lopez. Baru saja VV mengurai bagaimana sosok dan performance Julio Lopez pada pertandingan sore hari ini sepanjang 17 menit, dan dia langsung menjawab dengan sebuah tendangan yang sangat terukur, keras, dan kita lihat sedikit saja di luar dari jangkauan. Masih melebar sebuah tendangan percobaan dari luar kotak penalti oleh Jelo. ya tipikal Jelo memang seorang fighter ya. Kita tahu bahwa memang dia juga bermain bukan hanya dari dalam kotak penalti saja bisa mencetak gol, bahkan juga dari luar kotak penalti mempunyai tendangan yang sangat keras. Justru tadi saya katakan bahwa memang sedikit membingungkan apabila memang seorang striker lah yang mengambil bola-bola mati pada saat sepak pojok, justru bukan dia lah berada di tengah. Ini tentu menjadi sebuah keuntungan sekaligus juga sebuah kerugian. Andai saja Persiba bermain tanpa Jelo, mungkin separuh dari permainan Persiba akan berubah total karena begitu vitalnya peran Jelo. Kita tahu memang striker ini sangat berpengalaman, sangat berkualitas. Sekarang sudah mencetak 7 gol. Sebelumnya sangat disegani di PSM Makassar, PSIS Semarang, Persib Bandung, dan kali ini di Persiba Balikpapan. Jadi siapapun sudah mengenal bagaimana karakter seorang Jelo. Ya, barangkali VV dengan banyaknya dia bergerak semakin sulit bagi lawan untuk menjaganya, untuk mengawalnya. Namun juga sebuah strategi memang dari Dani Rukito agar dia bisa lebih bebas bermain. Ya, tentunya juga kita juga harus tahu bahwa memang diperlukan kondisi stamina yang sangat prima bagi seorang Jelo. Mengingat juga partai yang dimainkan juga hanya mendapatkan waktu istirahat yang tidak begitu banyak. Tentunya juga recovery sangat penting. Contak kosong kali. Pemain asal Nigeria. Pas bola oleh Ferry Aryawan kali ini, Anderson da Silva, Josh Maguire, Anderson yang membantu penyerangan saat ini. Umpan crossing. Satrio. Pelanggaran terhadap Dwi Joko. Ya, sekarang terlihat bagaimana Satrio agak sedikit menjaga kedalaman karena memang sering sekali daerah hanya dicecar. Kalaupun dia kalah bola, dia pasti akan melakukan pelanggaran untuk mendelay bola, mendelay permainan.
Ya, kembali Anderson da Silva umpan datar kepada John Takpor kali. Corinus Finkru Terlambat. yang bayangi oleh Hendro dan ya, dua pemain. Taufik Supriyono keras di lapangan tengah, salah umpan Supriyono. Hari ini bola berada di kaki Jelo. Baik sekali ball screen-nya. Body keeping-nya juga luar biasa Jelo. Robertino Puliara, playmaker. Robertino Puliara berikan pada Jelo. Umpan ke dalam kotak penalti. Masih ada Satrio Syam yang terus membayang-bayangi Jelo. Ya memang masih begitu rapat, anak-anak dari Persebaya tidak memberikan kesempatan crossing yang dilakukan oleh pemain dari Persiba. Namun di sini peluang terbuka dari bola-bola mati dan kita lihat bagaimana sudah mulai terlihatnya gerak dari seorang Robertino di sektor tengah yang sudah mulai kelihatan mengatur serangan demi serangan tim dari Persiba walaupun memang dia kehilangan seorang Hamid Reza yang sengaja diistirahatkan. Dwi Joko Jelo. Kembali Dwi Joko masih menguasai bola. Hendro Siswanto. Umpan langsung ke dalam kotak penalti. Masih ada Anderson da Silva, kapten kesebelasan. Ya, kali ini Taufik. Cepat counter attack dari Taufik. Offside terlebih dahulu, sayang sekali. Corinus Finkru. Iya, sangat disayangkan, memang sebuah momen yang sebetulnya sangat baik sekali bagi Persebaya untuk bisa membuka keran gol. Kalau kita lihat tadi saat transisi, Mio Dadik masih tertinggal di pertahanan Persebaya. Sementara Persebaya mendapatkan counter yang begitu cepat. Sayang sekali Corinus dalam posisi offside. Andai saja Corinus bisa lepas, mungkin bisa hasilnya berbeda. Hamadan. Kembali John Takpor. Ya. Umpan kepada Corinus Finkru. Serang Suparman tadi. Kembali Satrio Syam. Taufik. Pemain muda. John Takpor kali. Masih John Takpor. Umpan mendatar pada Josh Maguire. John Takpor kali. Kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik. One touch, two touch antara John Takpor juga Josh Maguire mengembalikan bola kepada John Takpor. Namun kembali kedua kalinya bagaimana John Takpor melakukan syuting yang tidak mengarah gawang namun juga sudah membuatkan suatu tindakan yang sangat berbahaya kepada Made Wirawan. Kita lihat di sini. Ya, back heel, syuting tipis sekali dari gawang Made Wirawan. Ya, baik sekali memang rangkaian serangan, skema permainan yang diperagakan oleh pemain-pemain Persebaya, khususnya ketika mereka melakukan tekanan. Bagaimana dua gelandang yang sangat kreatif, Josh Maguire dan juga John Takpor mampu bekerjasama bahu-membahu untuk membuka celah. Edi Gunawan, Adam Pino dan juga Ferry Aryawan mulai serangan pada sektor kiri penyerangan Persiba tadi. Namun sebuah pelanggaran dilakukan oleh Ferry Aryawan. Ya, Betul. Saya kira keras. sebuah ganjalan yang Ya, cukup keras. Edi Gunawan. Josh Maguire kerjasama dengan Corinus Finkru. Ya, Andi Odang kali ini. Masih Andi Odang masuk kotak penalti. Persiba Balikpapan. Masih dibayang-bayangi oleh Ang Suparman. Ya, baik sekali walaupun tadi memang hampir saja kesalahan dilakukan dari lini pertahanan Persiba. Namun kita lihat kesigapan dari Aang
mampu menghalau bola memang yang sudah dilakukan dribbling oleh Andi Odang. Masih Andi Odang, umpan mendatar ke dalam kotak penalti. Taufik. Baik sekali. Betul-betul peragaan back heel berkali-kali kita lihat. Sebelumnya Josh Maguire, sekarang John Takpor kita lihat. Memang sekarang mereka sangat padu sekali. Understanding game antara pemain betul-betul sangat solid. Kita lihat saling pengertian. No look passing juga bisa kita lihat bagaimana begitu seringnya diperagakan oleh anak-anak Persebaya. Ini memperlihatkan bahwa mereka memang betul sudah sangat harmonis dalam bermain. Saling pengertian. Ferry yang pada Jelo, ya hampir saja Anderson da Silva. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan melalui Robertino dan kali ini Dwi Joko. Kembali Robertino dan pada Jelo, Julio Lopez. Ya, cukup baik dari gerakan dari Jelo, membalik badan, memutar balik badan dan melakukan sekali syuting. Kita lihat dengan kawalan ketat dari Taka, mampu melakukan tendangan namun memang arahnya tidak begitu baik. Kita lihat di sini bagaimana sekarang lebih berbahaya apabila memang Jelo berada di dalam sektor kotak penalti, memang sangat merepotkan sekali. Memang menjadi sebuah pilihan yang dilematis, VP. Ya. Kalau menempatkan Jelo di kotak penalti lebih sering, tentu akan mendatangkan bahaya bagi Persebaya. Tapi kreativitas dari lini tengah akan menjadi sulit karena hanya Robertino seorang. Tapi jika Jelo lebih banyak bermain di tengah, tidak ada finisher yang tajam, yang bersifat predator. Saya kira kalau Pak Jungwan diturunkan mungkin akan lebih ideal barangkali. Ya, tentunya memang apabila Jelo dipaksakan untuk bermain lebih ke depan dan bermain banyak di kotak penalti, tentunya harapan dari Robertino yaitu seorang Hamid Reza yang nanti akan diturunkan bisa membantu peran dari Robertino di tengah. Dan kita lihat bagaimana di sini Satrio Sam dilanggar oleh Robertino. Robertino pemain asal Argentina yang musim lalu mencetak 4 gol di klub Persija, melakukan pelanggaran pertama. Josh Maguire dan juga John Tapor, dua pemain asing di Persebaya Surabaya. Ini situasi yang sangat serius saya kira karena seringkali dalam beberapa pertandingan terakhir Persebaya mencetak gol melalui set piece seperti ini, Yopi. Dan selalu pemain yang dihadapi adalah dua orang ini. Iya. Langsung ke dalam kotak penalti. Ya, benturan terjadi antara Cornelius Finkru dan juga Made Wirawan. Cukup keras jatuh dari Made Wirawan, Bung. Ya, cukup keras tadi kita lihat bagaimana lompatan yang begitu tinggi dari Made. Ya, ini tayang ulangnya. Berusaha untuk menjangkau bola, namun di situ kita lihat bagaimana Cornelius menundukkan badannya, justru membahayakan dari seorang Made Wirawan. Iya, saya kira ini memang situasi yang sangat krusial bagi seorang kiper ya. Andai saja dia salah jatuh, salah menumpu, maka bisa akan mengakibatkan patah pada tungkai lengan atau tungkai kaki. Tapi saya kira jatuhnya dia sudah tidak terlalu mengandalkan tangan ya. Jadi mudah-mudahan tidak menjadi sebuah cedera yang serius, kecuali memang mungkin punggungnya akan terasa lebih berat ya. Luar biasa memang, meski dalam kondisi yang tidak prima, tapi Made tetap memaksakan diri. Ya, di sinilah mungkin pilihan dari seorang dari kita tidak mau mengambil risiko karena kita sektor kiper adalah sektor yang paling vital dalam tim, dan dia tetap memaksakan Made yang memang kita dengar bahwa dia juga mengalami cedera walaupun mungkin tidak terlalu berat, namun tetap dipaksakan untuk bermain. Dan inilah kita bagaimana kontribusi dari seorang Made. Iya, got no choice ya. Betul. Ya. Saya kira lebih kepada punggung yang dirasakan Made. Ya. Saya kira memang itu pilihan yang harus dilakukan Made dengan membiarkan punggungnya menerpa dasar lapangan dibanding tangan. Kalau dia paksakan mungkin bisa berakibat seperti Anang Ma'ruf. Kita masih ingat ketika menghadapi Persitara mengalami patah di lengan, dislokasi bahu. Apakah Daniel Rukito? Ya, kita lihat Sambu Tomo tampaknya sudah bersiap-siap, kiper pengganti dari Persiba Balikpapan. Kita lihat Jatuhnya cukup keras. Made Wirawan dan merintih kesakitan sampai saat ini walaupun telah berdiri. Kita saksikan Kapten Mizo Dadic juga membantu untuk mengurangi rasa sakit dari punggung Made Wirawan. Cukup romantis kita lihat. Lihat
baik-baik saja sepertinya kiper Made Wirawan. Kembali permainan dilanjutkan. Robertino Puliara. Ya, Sultan Sama. Benturan dengan Anderson da Silva. Ya, perlu waktu yang lebih lama barangkali bagi Sultan Sama untuk bisa mengadaptasi permainan timnya karena sudah begitu lama ia tidak bergabung dengan Persiba Balikpapan. Yang memang ada satu harapan dari kita terhadap pemain muda ini. Ya, kita tahu juga dia memang lama meninggalkan Persiba karena harus bergabung dengan tim nasional Under 23. Ya. Dan memang ini perlu waktu adaptasi bagi rekan-rekannya juga bermain dengan dirinya. Dan kita lihat seorang Sultan Sama memang mempunyai kecepatan yang cukup baik, namun memang belum ditopang dengan bagaimana bermain bersama tim dengan produktivitas tim belum begitu terlihat. Ya. Umpan mendatar dari Andi Odong maksudnya pada Satrio Sam dibaca dengan baik oleh barisan pertahanan Persiba Balikpapan. Ya, tidak henti-hentinya bonek mania memberikan support pada skuad Persebaya Surabaya di lapangan hijau kali ini. Corinus Vinkru yang telah mencetak 5 gol di musim ini, mantan pemain Sriwijaya FC. Ya, saya kira Corinus menemukan chemistry-nya di Persebaya setelah di Sriwijaya musim lalu kurang begitu berperan. Ya, Emi Treza dan juga Park Jung Hwan berada di bench pemain dari Persiba Balikpapan. Josh Maguire langsung ke dalam kotak penalti. Ya, tentunya satu pelanggaran. Kita tahu Ferry bagaimanapun juga ini keputusan yang sangat tepat dari wasit Aeng, mengganggu. Iya, kita lihat bagaimana dia melakukan body charge dengan punggungnya sehingga membuat Anderson terjatuh. Dan kita tahu di sini bagaimana set piece yang sangat-sangat ideal bagi seorang Anderson yang kaki kirinya apabila dia mampu untuk mengeksekusi, dan juga Takpor pun dan Mega mempunyai tendangan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, salah satu kelebihan individu dari para pemain Persebaya musim ini adalah mereka memiliki algojo yang eksekusinya sangat baik seperti Josh Maguire, John Takpor dan juga Anderson. Jadi mereka bisa bergantian untuk melakukan eksekusi. Ya, dua algojo dari Persebaya Surabaya. Apakah John Takpor maupun Josh Maguire yang akan mengambil tendangan bebas ini? John Takpor sekali. Terlalu keras dan jauh dari sasaran karena membentur para pemain belakang Persiba Balikpapan. Cukup cepat counter attack dari pemain-pemain Persiba Balikpapan kali ini. Jelo. Masih Jelo. Ya, Sultan Sama. Ya, sudah terbaca tadi gerakan anak dari Persiba. Kita lihat bagaimana Josh Maguire juga jauh turun untuk mengganggu gerakan dari Ferry Aryawan tadi. Kita lihat tadi VV agak marah dia dengan rekan-rekannya barangkali yang agak lengah membiarkan Ferry Aryawan mendapatkan sebuah umpan yang bebas. Dan memang harus mempunyai inisiatif hampir sama seperti Josh setiap pemain dari lini tengah dari Persebaya apabila mereka memang mau membuat clean sheet tidak terbobolkan lagi di gawang ya, karena kita tahu memang mereka selalu mendapatkan suatu masalah di sektor tengah apabila diserang. Edi Gunawan. Ya, Sultan Sama membantu pertahanan dari Persiba Balikpapan. Dan kali ini serangan balik cukup cepat. Dwi Joko di sisi kanan penyerangan Persiba Balikpapan. Robertino Puliara. Sultan Sama. Ya, masih dapat dibaca oleh Takauchi dan maupun Satrio Sam. Josh Maguire langsung ke depan, yang dituju adalah Corinus Vinkru. Bukan pelanggaran terhadap Corinus Vinkru. Ya, play on kita lihat memang tackling yang sangat bersih dari Aang tadi. Ya, lepas. Sayang sekali Julio Lopez berdiri offside. Iya, memang sebuah peluang yang sangat disayangkan karena kita lihat bagaimana Julio Lopez begitu bebas sekali mendapatkan sebuah true pass dan tinggal berhadapan langsung dengan penjaga gawang Saifuddin.
Kita masih nantikan apa yang terjadi sesungguhnya. Tampaknya Dadis mempertanyakan keputusan wasit Aeng. Ya, John Takpor kali. Bayang-bayangi terus John Takpor kali. Ya, satu hal yang mungkin menyulitkan Persebaya untuk bisa menembus pertahanan Persiba karena mereka selalu berupaya mencecar dari sektor tengah masuk dengan penetrasi, tapi tidak terlalu sering memanfaatkan sektor sayap di mana sebenarnya mereka memiliki keunggulan. Di sana ada Supriyono, Satrio Sam yang sejauh ini kita tidak lihat kontribusinya. Ya, cukup cepat. Dua pemain asing dari dua kesebelasan, baik Taka Uchida maupun juga Julio Lopez. Ya, kembali kita lihat bagaimana Jello terperangkap offside. Tampaknya Dandri itu sudah tidak sabar lagi. Cukup kesal direktur teknik dari Persiba Balikpapan tersebut. Offside sudah tercipta 3 kali dari pergerakan seorang Julio Lopez. Namun kembali satu hal yang sedikit membingungkan karena kita tahu bahwa Daler kita adalah seorang direktur teknik yang seharusnya tidak bisa Dia ada di bench ya. dan mungkin tidak bisa memberikan informasi memberikan instruksi kepada pemainnya begitu jauh seperti yang kita lihat saat ini, dan tidak terlihatnya seorang pelatih kepala bagi kubu Persiba yang justru memberikan instruksi. Sedikit membingungkan tentunya pengucut. Iya, ini memang saya kira masalah yang sudah cukup lama. Di musim lalu juga banyak pemandangan seperti ini di mana seorang direktur teknik justru bertindak sebagai acting coach, langsung memberikan instruksi. Umpan mendatar kepada Jello. Kembali 3 defender dari Persebaya Surabaya hampir saja lengah terhadap pergerakan dari seorang Jello yang telah mencetak 7 gol musim ini bersanding dengan Bambang Pamungkas. Kita lihat bagaimana tadi direktur teknik Daler Tito berdiskusi dengan Doni Latuperisa, pelatih kiper bagi kubu Persiba Balikpapan. Sana pojok untuk Persiba Balikpapan ada Mizo Radit, di sana juga ada Jello, dan langsung adalah kotak penalti. Masih ada John Takpor. Korinus Pinkru. Kembali sepertinya kartu kuning akan diberikan oleh wasit Ayu Suarlan kepada Korinus Pinkru. Dan cukup banyak, Bung, koleksi kartu kuning dari Korinus Pinkru di musim ini. Ya, kartu kuning pertama di pertandingan ini, dan kita lihat memang ada satu indikasi bahwa memang Korinus sengaja melakukan tendangan kepada kaki Edi tadi, Edi Gunawan. Kita lihat bagaimana Edi sudah melakukan tendangan atau mempassing bola, dan ya kita kembali ya bagaimana juga setiap official di bench juga menunjuk bahwa memang itu pelanggaran yang memang harus diberikan kartu, dan memang tepat sekali Aeng memberikan kartu kuning. Betul. Saya kira ini kartu kuning yang keempat kalau tidak salah bagi Korinus dalam karirnya di musim ini. Banyak memang tindakan-tindakan Korinus yang tidak perlu sebagai seorang striker melakukan pelanggaran di dalam pertahanan lawan. Ini sesuatu yang sia-sia saya kira. 2 pemain berusaha menghadang pergerakan dari Andi Odang. Joko maupun Agus Parman. Ya, Andi Odang umpan ke dalam kotak penalti. Masih belum menghasilkan gol untuk Persebaya Surabaya. Sebuah percobaan heading dari Korinus Pinkru atas umpan Andi Odang yang cukup matang tadi. Baik sekali kita lihat bagaimana tadi Andi Odang melewati gerak dari Aang tadi, memberikan crossing dengan kaki efek, kaki luar, dan kita bagaimana tadi gerak dari heading dilakukan oleh Korinus masih dapat gangguan dari Muhammadan. Tentunya satu poin positif bagi Muhammadan yang tidak memberikan kesempatan Korinus dengan free melakukan heading. Ya, setidaknya dengan mereka mulai bermain melebar, Persebaya sudah bisa menciptakan peluang yang lebih berbahaya dibanding jika tetap mereka memaksakan dari tengah, di mana sudah bertumpuk para pemain Persiba di sana mengantisipasi tusukan-tusukan dari para pemain Persebaya. Kita lihat di sana sudah ada 6 pemain. Ya, agak sulit memang memaksakan tetap masuk dari tengah.
Karena sudah terbaca oleh para pemain Persiba bagaimana cara Persebaya untuk bermain kombinasi di tengah. Taufik kali ini pemain bertubuh mungil yang memiliki kecepatan yang cukup tinggi di Persebaya Surabaya. Yang tujuh adalah John Takpor, ada Edi Gunawan, ya Robertino Puliara, Kita lihat bagaimana Persiba memang mampu memainkan tempo dari seorang Robertino. Kita lihat memang pada saat menguasai bola pemain Persebaya sudah begitu banyak yang turun ke bawah dan dia tidak memaksakan untuk mempercepat aliran bola. Justru memainkan tempo. Memang di sini memang diperlukan kematangan strategi dari anak-anak Persiba untuk bisa paling tidak mencuri poin bermain di kandang Persebaya. Cielo daripada Edi Gunawan, umpan ke dalam kotak penalti. Tidak ada kawan di sana dan bola dikuasai pun oleh Saifuddin. Ya, Robertino Puliara cukup cepat dan kali ini Ferry Aryawan. Bukan sebuah pelanggaran. Ya, serangan silih berganti kali ini Persebaya Surabaya. Andi Odang. Sinaji kali ini dan dapat dibaca oleh Edi Gunawan. Sinaji yang mencoba untuk overlapping membantu penyerangan. Kembali pemain-pemain Persiba Balikpapan. Kali melalui kaki Hendro. Jelo kali ini. Ya. Pelanggaran nampaknya. Namun Wasit Ayan Suarlan berkata lain. Justru Sultan Samalah yang melakukan handsball dengan sengaja dan akhirnya berbuah kartu kuning. Iya, memang tadi tidak ada indikasi pelanggaran dari wasit Aeng. Namun kita di sini bagaimana tadi Sultan Samalah memang melakukan atau menarik bola dengan tangannya dan itu terlihat bagi wasit Aeng tadi dan sangat pantas kalau dia memang harus diberikan kartu kuning. Sultan Sama yang juga anggota dari skuad timnas U23 yang baru saja tiba dari Laos setelah mengikuti pertandingan di SEA Games. Kali ini Andi Odang, Supriyono, dari Taufik. Anderson Da Silva, tusukan maksudnya kepada Satrio Syam. Sangat sulit kita lihat Yopi, bagaimanapun juga pemain-pemain dari Persiba sangat disiplin. Mereka tidak mau terpancing dengan permainan atau permainan dari Persebaya. Anderson Da Silva, pemain asal Brazil berusia 34 tahun yang sudah mencetak 2 gol di musim ini. Dan inilah dia supporter fanatik dari Persebaya Surabaya. Ya, itu adalah maskot dari Persebaya. Baju hijau tentunya. Masih mainkan bola-bola atas, kedua kesebelasan. Silih berganti dan kali ini Orinus Vinkru terlalu jauh dan terlalu deras umpan kepada Satrio Syam. Ya, sudah sedikit kehilangan akal memang anak-anak dari Persebaya sehingga juga Satrio Syam melakukan pelanggaran kepada Mio Dadic. Kita lihat tadi bagaimana ya di sini. Ya, bagaimana Satrio Syam juga sudah kehabisan akal untuk menghalau dari Dadic tadi sehingga akhirnya melakukan pelanggaran. Memang sangat sulit kita lihat bagaimana pertahanan yang begitu rapat dan begitu disiplinnya dari anak-anak Persiba. Diperlukan strategi yang matang di babak kedua nanti bagi Coach Danur untuk membongkar serangan dari sektor sayap ataupun dari tengah. Karena kita tahu memang kecerdikan dari Danur kita untuk menumpuk pemainnya di sektor tengah dengan mengandalkan hanya 1 bahkan juga 2 pemain di depan. Cukup berhasil sejauh ini. Cukup berhasil dengan skor masih 0-0. Ya. Menuju kurang lebih dari 1 menit waktu normal di babak pertama ini. Ya, lepas bola dan kali ini Julio Lopez. Namun masih dapat diselamatkan oleh Taufik. Namun
Asisten wasit berkata lain merupakan sebuah tendangan pojok untuk Persiba Balikpapan. Ya, sepak pojok di menit-menit akhir tentunya juga cukup berbahaya. Rawan dari segi konsentrasi tentunya. Bisa saja Persiba lagi mulai mencuri gol di babak pertama ini dan memasuki menit akhir. Ya, Ferry Aryawan, pemain asal PSIS musim lalu. Ferry Aryawan angkat ke dalam kotak penalti, masih ada Anderson da Silva di sana. Robertino Pulihara. Edi Gunawan. Ya, hampir saja kita lihat bagaimana tadi usaha dari Robertino melakukan shooting, bola rebound tadi belum begitu jelas apakah memang mengenai tangan ataupun tidak dari seorang Anderson da Silva. Namun memang keputusan wasit bahwa ini tidak merupakan pelanggaran, sangat membahayakan di menit-menit akhir. Ya, memang ini sebuah spekulasi yang cukup serius tentu saja bagi pertahanan Persebaya. Andai saja tadi tidak ada Anderson, mungkin bola sudah langsung mengarah gawang dari Saifuddin. Saya kira cukup berhasil strategi yang dijalankan oleh Dani Rukito untuk meredam agresivitas Persebaya dan mereka tetap bermain seimbang sejauh ini. Sultan Sama. Lagi-lagi kali ini Ferry Aryawan berdiri offside. Dan mitra sepak bola Antv, wasit telah meniup fluid panjang untuk akhir babak pertama ini dan skor masih tetap 0-0 antara Persebaya Surabaya dengan Persiba Balikpapan. Dan Nurwino di pertandingan kali ini akan tetap menciptakan clean sheet. Dan inilah dia bonek mania tiada hentinya walaupun mendung mewarnai Stadion Gelora 10 November. Dan babak kedua telah dimulai, pertandingan antara Persebaya Surabaya menjamu Persiba Balikpapan. Satrio Sam. John Takpor kali. Kembali John Takpor. Cobaan syuting masih melebar jauh. Namun masih ada rekannya Supriyono. Josh Maguire. Sumaji. Kembali Josh Maguire masih bermain bola di lapangan sendiri. Pemain Persebaya Surabaya masih mengatur ritme permainan. Ya, terlihat tadi Bung Gopi mengatakan bahwa memang bermain di lapangan sendiri memang mereka tidak memaksakan pelanggaran tentunya. Mengangkat kaki terlalu tinggi, Aang tadi. Kita lihat memang mereka sengaja memancing pemain dari Persiba yang tidak mau keluar sama sekali dari daerah pertahanannya. Dan ini kita lihat bagaimana pelanggaran dari Aang tadi mengangkat kaki terlalu tinggi. Ya, Terhadap Andi Odang. Aang Suparman membawa pelanggaran terhadap Andi Odang tentunya yang selalu menempel ketat Andi Odang dan kiper Made Wirawan. Lagi-lagi dua Algojo, John Takpor kali maupun Josh Maguire. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti. Terlambat pemain-pemain Persebaya. Cukup berbahaya tadi kita lihat apabila anak-anak Persebaya tadi mampu memotong bola tadi. Namun kita lihat bola lebih mengarah kepada Made Wirawan. Memang sedikit ya ada skor. Kita lihat bagaimana Persik menundukkan PSM Makassar dengan 2-0. Ya, untuk sementara Persik Kediri unggul atas PSM Makassar. Berkat gol dari Yongki dan juga Patricio Pato Morales. John Takpor. Umpan yang sangat matang kepada Corinus Vinkru yang telah menerima 1 kartu kuning di babak pertama tadi.
Iya, kita lihat bagaimana koordinasi pertahanan daripada Persiba yang dikoordinir oleh Mio Dadic sangat baik sekali. Kita lihat bagaimana kepiawaian seorang Mio Dadic untuk memotong-motong bola-bola atas. Memang tidak hadirnya Ngon Ajam sangat disayangkan bagi kubu Persebaya, karena kita tahu setiap bola-bola crossing dari daerah sayap selalu menjadi mentah, karena kita tahu di situ Muhammad dan Mio Dadic dan juga Ang mempunyai tubuh postur yang sangat baik sehingga mereka mampu menghalau bola-bola atas. Dan kita lihat memang di sini satu kerugian bagi kubu Persebaya dengan tidak hadirnya seorang Ngon Ajam, walaupun juga Andi Odang dan juga Korinus mempunyai naluri pencetak gol sangat baik, namun paling tidak apabila ada Ngon Ajam akan berbeda ceritanya. Kembali para Robertino. Muhammadan untuk dari Persiba Balikpapan. Dwi Joko duel dengan Satrio Sam, cukup baik. Ya, baik sekali. Namun saya melihat di sini pelanggaran, memang ada sedikit pelanggaran. Namun pada saat Satrio Sam sudah melakukan passing bola, tentunya bola for deal ya. Dan Bung Veve, akhirnya Tepat Park sekali. Jun Hwan dimasukkan oleh Direktur Teknik Daniel Rukito untuk menggantikan Sultan Sama di menit ke-50 ini. Ya, satu strategi yang sudah dilakukan bagi Persiba dengan masuknya Park Jung Hwan tentunya akan merubah cara permainan dari Persiba yang kita tahu Park Jung Hwan juga striker yang cukup berbahaya. Ya, Park Jun Hwan pemain asal Korea yang membela FC Seoul di musim lalu yang telah mencetak 2 gol di musim ini. Dan cukup menarik, kita akan melihat bagaimana pertempuran antara Park Jung Hwan dari Korea dan juga Taka Uchida dari Jepang. Ya. Sangat menarik. Terlalu deras umpan dari Anderson da Silva. Tidak henti-hentinya bonek mania memberikan semangat kepada Persebaya Surabaya yang berada di lapangan hijau. Ingin sekali mengulang kemenangan saat menjamu PSM Makassar di akhir pekan lalu. Ya, suatu pertunjukan yang sangat baik ya, sangat menarik dari bonek mania. Kita lihat mereka terus memberikan dukungan, dan hal seperti inilah hal-hal positif yang memang harus selalu diberikan oleh para fans, para supporter, dan Ya. tentunya bukan hal-hal brutalisme yang ditunjukkan. Anderson da Silva duel dengan Ferry Aryawan tadi. Kembali Satrio dari sisi kiri penyerangan. Ya, John Tako kali. Ya, kelihatannya beberapa pemain tidak memperhatikan bola. Mereka melihat sedikit ada, ya memang tadi pada saat Ferry dan juga Anderson terjatuh, terlihat ada sedikit perselisihan antara keduanya. Dan saya pikir satu tindakan yang sangat baik dari wasit untuk menghentikan permainan, dan mereka memberikan, atau wasit memberikan kartu kepada dua pemain yang bersih tegang tadi. Ya, di sini kita lihat bagaimana terjadi. Ya, Ya, sedikit ada dorongan dari Anderson da Silva dan kartu kuning diberikan oleh wasit Aeng Suarlan. Kartu kuning untuk Anderson da Silva, pemain berusia 34 tahun asal Brazil, dan juga Ferry Aryawan dari Persiba Balikpapan yang musim lalu membela PSIS, mencetak 2 gol di PSIS, dan juga telah mencetak 1 gol di musim ini saat melawan Sriwijaya FC. Ya, rekor pertemuan antara Persebaya Surabaya dan juga Persiba Balikpapan
di mana Persiba Balikpapan memiliki rekor yang cukup bagus dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali kemenangan diraih di Stadion Gelora 10 November ini. Sedangkan Persebaya hanya mencatat 1 kali kemenangan saat bertemu dengan Persiba Balikpapan. Semuanya terjadi di kurun waktu antara tahun 2005 dan 2007. Ya, kelihatannya dan Ruido sudah menyiapkan Mat Halil. Yang tentunya Mat Halil Ya. bermain di sektor sebelah kiri dan yang akan kemungkinan menggantikan ya Satrio Sam, betul sekali. Satria Sam digantikan oleh Mat Halil yang baru saja pulang dari berhaji, Bung. Ya, Kali ini langsung diturunkan oleh Dano Rubindo untuk menggantikan Satrio Sam. Ya, kembali. John Tapor Songkali. Bola telah meninggalkan lapangan. Dan Bangi tadi ketat dengan Hans Parman. sejauh ini permainan dari Aang cukup baik. Dan Yopi kita lihat dia mampu berkoordinir dengan Muhammadan dan juga dengan Yodadis di sektor pertahanan juga cukup sangat baik. Tidak memberikan kesempatan sedikit pun Ya, bagi striker-striker penyerang-penyerang dari Persebaya untuk bergerak lebih leluasa. masih belum menemukan hasil yang sangat maksimal serangan-serangan dari pemain-pemain Persebaya Surabaya. Ya, Corinus Vingkru harus turun untuk mendapatkan bola. Taufik geser ke kanan, Taufik kerjasama dengan Supriyono. Ya, duel dengan Robertino tadi. Corinus Vingkru masih. Kembali Taufik. Menguasai bola kali ini Taufik. Josh Maguire. Mat Halil, pemain yang baru saja menggantikan Satrio Sam, umpan ke dalam kotak penalti. Ya, satu tindakan dari seorang Josh Maguire pada saat keadaan Hendro tadi sudah terjatuh. Pemain Persiba tadi sudah terdiam untuk mengharapkan adanya tindakan fair play, namun tidak dilakukan. Dan kita lihat di sini akhirnya juga tindakan itu dilakukan oleh Supriyono. Ya, di sini kita memang terlihat Hendro berebut bola dengan ya di sini ya ada jepitan dari dua pemain, Taufik dan juga Corinus. Namun memang wasit tidak memberikan pelanggaran. Andro Siswanto, pemain yang membela PSIS Semarang musim lalu, mencetak 2 gol untuk PSIS. Lihat pemain-pemain Persiba Balikpapan sedikit protes pada wasit Aeng Suarlan. Park Jung Hwan. Pemain asal Korea berusia 32 tahun. Salah satu pemain Korea tersukses, Bung, di Liga Indonesia saat ini. Bermain cukup baik di musim perdananya. Ya, tentunya banyak pemain dari Asia yang kita lihat yang berkiprah di musim ini yang mempunyai juga kualitas yang sangat baik. Kita tahu juga situ ada Park Jung Hwan, ada beberapa nama kita tahu cukup baik. Hamid Reza juga bermain sangat baik, dan Taka. Saya pikir mungkin dengan kesempatan lainnya nanti akan lebih banyak lagi pemain dari Asia yang juga ingin berusaha untuk mengadu nasib di Indonesia tentunya, Bung. Pelanggaran terhadap Supriyono tadi dari Ferry Aryawan. Ya, Betul. kita lihat. Tepat sekali pelanggaran yang diberikan, dan ini juga sangat membahayakan. Kita lihat peluang yang sangat ideal memberikan crossing ke sektor tengah. Lagi-lagi, Bung, sebuah set piece. Pemain-pemain Persebaya Surabaya. John Tapor.
Tapor masih dapat disabu bersih oleh pemain-pemain Persiba Balikpapan. Ya, sayang sekali kesempatan, namun suplai bola tidak begitu baik dari John Tapor. Kita lihat cuaca yang sudah semakin gelap, mendung tentunya. Ya. Apakah ini juga akan menjadikan petanda mendung bagi kedua tim, nggak mau mencetak gol. Muhammadan sedikit merintih kesakitan. Pemain berusia 32 tahun, cukup senior di Persiba Balikpapan. Supriyono kerjasama dengan Josh Maguire. Bukan sebuah pelanggaran walaupun terjadi benturan di dalam kotak penalti Persiba Balikpapan tadi. Ya. Antara Josh Maguire dan juga Mijo Dadic. Kita lihat tadi memang ada gerakan yang sedikit merepotkan dari seorang Josh Maguire. Kan kita di sini, ya sama sekali memang tidak ada satupun usaha untuk menghalau gerak daripada Josh, sehingga juga wasit tidak memberikan pelanggaran penalti. Park Jung Hwan. Ini kita banyak serangan balik. Ya, kembali. Julio Lopez. Masih Julio Lopez. Masih dapat diselamatkan oleh Saifuddin. Ya, sebuah tendangan yang sangat keras, akurat, dan kita lihat juga aksi akrobatik dari Saifuddin untuk menghalau spekulasi yang dilepaskan oleh Julio Lopez. Ya, di sinilah kita lihat bagaimana kontribusi pertama dari Park Jung Hwan. Ya. Bermain bersama dengan Jelo, memberikan umpan kepada Jelo dengan serta-merta melakukan tendangan yang sangat keras. Namun kita lihat Saifuddin masih begitu baik untuk menghalau tendangan tadi. Ya, umpan langsung jauh dari John Tapor Songkali kepada Corinus Finkru. Corinus Finkru masuk ke dalam kotak penalti. Corinus Finkru. Percobaan dari kedua kesebelasan belum menghasilkan gol dan masih tetap 0-0 memasuki menit 60 ini. Ya, aksi serangan berbalas kita lihat kali ini dilakukan oleh Corinus Finkru untuk Persebaya, mengancam gawang Made Wirawan. Sudut sempit, namun ia masih bisa meloloskan sebuah tendangan yang cukup membahayakan. Sebuah warning tentu saja bagi Persiba Balikpapan agar lebih waspada untuk melakukan transisi ketika mereka kehilangan bola saat menyerang tadi. Ya, betul sekali. Kita lihat shooting, dibalas shooting juga bagi kubu dari Persebaya. Tentunya juga mereka tidak mau kalah melakukan shock terapi bagi lawan-lawannya. Dan kita lihat sudah hampir hujan turun di Surabaya. Tentunya pertandingan akan lebih menarik lagi dengan kondisi lapangan mungkin yang agak sedikit licin. Ya. Josh Maguire, Taufik kali ini. Rumah ke sisi kiri, sayang sekali Andi Odang masih dapat menguasai bola. Sayang sekali sedikit terpleset Andi Odang. Bola tidak dapat dikontrol dengan baik. Kembali kandas. Serangan dari pemain-pemain Persebaya dan pelanggaran oleh Taufik. Ya, Terhadap Ferry Aryawan. menarik sekali memang. Kita lihat pertandingan sudah meningkat temponya dan kita lihat kedua tim sudah bermain terbuka. Ini yang sangat kita nantikan. Terjadi banyak serangan dari kedua kesebelasan. Edi Gunawan tadi berusaha melewati Supriyono. Taufik. Contak kosong kali. Dan kotak penalti ada Andi Odang. Masih Andi Odang, masih kotak penalti Andi Odang. Baik Bukan sekali. sebuah pelanggaran. Sebuah gocekan yang menarik dari Andi Odang dan juga intercept yang cukup elegan tadi dari Dwi Joko. Cukup dingin, cukup lugas dan tepat betul sebelum Andi Odang melepaskan sebuah eksekusi. Mat Halil. Cukup tinggi tempo permainan dari kedua kesebelasan di babak kedua ini. Memasuki menit 63. Ya, memang kita lihat strategi yang sudah berubah dari tim Persiba dengan masuknya Park Jung Hwan. Mereka juga memang ingin mencuri gol sehingga pertandingan semakin menarik karena mereka kedua tim sudah dikatakan oleh Bung Yusuf sudah mulai berani terbuka bermain, dan disinilah diperlukan konsentrasi penuh. Apabila masing-masing tim tidak melakukan hal ini, mungkin peluang mencetak gol akan terbuka, dan ini kita banyak kesempatan. Supriyono.
maksudnya memberikan umpan silang kepada Andi Odang, namun terlalu deras umpan Supriyono kepada Andi Odang dalam kotak penalti Persiba Balikpapan. Ya, inilah bola-bola yang diinginkan oleh Supriyono, bola-bola terupas di mana ia bisa menyasar rekannya di kotak penalti. Dan sementara Hamid Reza Ya, yang sudah kita nantikan, betul VV dan juga Yopi, 2 peluru yang babak pertama disimpan oleh Danur Kito, Pak Jungwon dan juga Hamid Reza diturunkan. Iya. Seperti tadi saya katakan di awal percakapan kita, Yopi, ini lebih cenderung pada strategi. Benar. Karena inilah saatnya bagi Persiba Balikpapan untuk bisa mencuri kesempatan mencetak gol dan membuat shock terapi dengan lebih gencar lagi melakukan tekanan ke pertahanan lawan. Hamid Reza Zakeri, pemain berusia 30 tahun. Masuk ke lapangan hijau menggantikan Edi Gunawan yang cukup taktis betul. di sayap kiri. Cukup keras tadi kerja dari atau cukup baik sekali kerja dari seorang Edi Gunawan untuk menghalau serangan demi serangan. Dan skor akhir di pertandingan lain antara Persipura Jayapura menjamu Persija Jakarta. Skor akhir 0-0. Dan kita lihat di layar kaca, hujan telah mengguyur lapangan dari Stadion Gelora 10 November Tambak Sari Surabaya ini. Dwi Joko, ada Jelo maksudnya. Nah, kita saksikan pertandingan yang tentunya lebih menarik dengan keadaan lapangan yang sangat licin dengan diguyur hujan. Umpan yang cukup baik dari Andi Odang. Ya, dan skor saat ini adalah di pertandingan lain Persijap Jepara saat ini unggul 1-0 atas Persema Malang atas gol dari Pablo Francis. Pelanggaran Aan Suparman. Ya, tadi tangan dari Aan, kita lihat juga bagaimana dia minta maaf kepada Taufik. Memang dia juga menyadari bahwa dia melakukan pelanggaran. Karena kita lihat ada dorongan tangan terhadap leher daripada Taufik tadi. Baik, Halil kontrol bola. Masih jontak kosong kali. Diboyang bayangnya oleh Hamid Reza. Kita lihat dengan jelas bagaimana tangan dari Hamid Reza menghela gerakan dari John Takpor yang berusaha untuk melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Ya, terjadi duel-duel yang sangat rapat memang pada pertandingan di babak kedua ini. Memperlihatkan bagaimana determinasi kedua tim sudah mulai menonjol lebih kental dibanding babak pertama tadi karena keinginan dari kedua tim untuk bisa mencuri gol. Pertarungan yang seimbang saya kira, meski Persebaya bertindak sebagai tuan rumah. Dan ini lagi, apakah sebuah set piece menjadi sebuah pembuka gol? Contak kosong kali. Masih membentur kaki dari Hamid Reza. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Persebaya Surabaya. Ya, memang sedikit off day bagi seorang John Takpor. Kita lihat memang berkali-kali melakukan usaha, melakukan shooting, memang tidak begitu mengarah pada gawang. Intercept yang cukup baik dari Dijoko tadi. Jelo dan pelanggaran oleh Taka Ushida yang menghalau pergerakan dari Jelo. Ya, dengan masuknya Hamid Reza kita lihat memang sedikit ada perubahan di sektor back kiri. Karena kita tahu Hamid masuk menggantikan Edi yang berperan di back sayap kiri. Dan tentunya mungkin akan ada sedikit perubahan, apakah Hendro akan ditempatkan di situ ataupun juga mungkin mereka akan bermain dengan 3 pemain center back ya. Jadi satu strategi yang mirip sekali dengan tim Persebaya. Bukan sebuah pelanggaran, duel Hamid Reza dan juga Josh Maguire. Ya. Darius Figru. John Takpor. Ya, umpan datar John Takpor. Supriyono. Baik sekali sebetulnya Yopi maksud dari John Takpor untuk memberikan Ya. umpan terupas dan Supriyono masuk ke dalam kotak penalti. Sudah bisa melewati seorang lawan tapi bolanya terlalu mudah
lebih dekat dengan jaga gawang Imade Wirawan. Mungkin karena lapangan juga sedikit licin, Bung. Ya. Kita melihat hujan telah mengguyur lapangan. Jelo kali ini bayang-bayangi terus oleh Anderson da Silva. Wijoko, Ali Hamid Reza. Oh, terlalu deras dan tidak jelas arahnya. Mungkin yang dimaksud adalah Jelo. Dan kita lihat tampak sekali Febri kurang begitu fit ya. Hamid Reza ini belum terlihat apakah memang belum panas, tapi seperti biasanya Hamid sudah mulai terlihat, tapi kali ini kita lihat memang ada kendala kebugaran barangkali. Iya, Itulah mungkin yang menyebabkan kenapa dia dicadangkan. betul sekali. Dan kita lihat bagaimana juga memang diperlukan waktu untuk dengan rekan-rekannya supaya dia bisa baik sekali gerakan dari Ferry. Ada gerakan menarik tadi dari Ferry Aryawan terhadap Mat Halil, Pak Haji yang baru. Dan memang adalah Mat Halil lah yang mempunyai pos di sektor kiri dengan memang absennya Mat Halil. Oleh karena itu Satrio Sam, pemain muda juga yang diberikan kesempatan bermain di sektor itu, bermain sangat baik sebagai pelapis atau pengganti daripada seorang Mat Halil yang mempunyai jam terbang lebih banyak tentunya daripada Satrio Sam. Mat Halil, Andi Odang. Sebuah umpannya Sedikit. tidak akurat. Ya. Robertino Puliara. Cukup baik umpan Robertino Puliara. Ini Hendro. Kembali Jelo. Dari sisi kanan pertahanan Persebaya, Jelo umpan ke dalam kotak penalti. Arjuman di sana. Shooting langsung percobaan. Robertino Puliara. Lepas bola dan kali ini pemain-pemain Persebaya Surabaya. Supriyono. Cepat Supriyono. Bola masih dikuasai Supriyono. Cukup tenang. Ya, sedikit terlambat kita lihat teman-teman dari Persebaya untuk membantu gerak bersikulah sehingga kita lihat sudah banyak pemain Persebaya yang turun berkumpul di bawah dan akhirnya terputuslah serangan walaupun akhirnya juga kembali direbut oleh Sunaji. Sunaji. Overlapping Sunaji. Josh Maguire. Mat Halil. Bukan pelanggaran terhadap John Tapor. Sunaji. Dan bagaimana disiplin tingkat tinggi dan apakah usaha dari luar ya inilah pilihan terakhir tentunya berusaha untuk kita lihat bagaimana begitu disiplinnya dan tidak mau mengambil risiko dari anak Persiba sehingga mereka juga paling tidak sejauh ini masih bisa mengamankan daerahnya. Ya. Corinus Fingru diapit oleh dua pemain Persiba dan bukan pelanggaran, namun menghasilkan sebuah sepak pojok. Ya, hujan yang sudah semakin deras tentunya sedikit mengganggu permainan dari kedua tim dan kembali kita akan melihat bagaimana konsentrasi dari kedua tim dengan kondisi yang sudah mulai tidak menguntungkan bagi kedua tim tentunya. Supriyono dalam kotak penalti tinju saja oleh Made Wirawan. Hampir saja Robertino Puliara kehilangan bola dan kali ini serangan balik. Pelanggaran oleh Taufik, apakah berbuah sebuah kartu kuning? Pelanggaran terhadap Julio Lopez tadi. Ya, kita di sini personal fault yang memang harus dilakukan oleh Taufik. Apabila tidak, sangat berbahaya karena kita lihat dua rekan dari Julio Lopez sudah melakukan atau berlari untuk meminta bola dan ini memang satu keputusan yang harus diambil oleh Taufik. Ya, kita juga masih tunggu apakah wasit Aeng memberikan peringatan kartu kuning kepada Taufik karena itu merupakan pelanggaran yang kartu kuning. tepat sekali Ya. untuk Aeng. Kartu kuning di menit 72 ini diberikan kepada Taufik, pemain muda
dari Persebaya Surabaya. Dan kita lihat di sisi lapangan Andik Firmansyah sedang bersiap-siap untuk menggantikan Corinus Vingkru. Ya, Andik Firmansyah berusia 18 tahun. Salah satu pemain masa depan binaan Persebaya Surabaya. John Takpor. Andrew. Persebaya selalu mencetak gol apabila bermain di kandang. Apakah Persiba mampu menjadi pemutus gol-gol yang akan tercipta di Stadion Tambak Sari ini? Kita lihat bagaimana masih begitu disiplinnya anak Persiba. Hampir saja salah umpan dari Josh Maguire membentur kaki dari pemain Persiba Balikpapan, yaitu Ferry Aryansyah. Sebuah passing yang terlalu berani tadi dari Josh Maguire. Hampir saja bisa berbalik arah. Ferry, Ali Ferry berikan kepada Marjuman. Robertino Puliara, lepas Robertino Puliara masih dapat diselamatkan oleh Saifuddin. Lagi-lagi gagal percobaan dari Persiba Balikpapan. Iya, sebuah kesempatan yang sangat terbuka sekali. 90% boleh dibilang Robertino bisa memilih sudut mana yang bisa membuat gol karena dia sudah mampu mengecoh para pemain belakang Persebaya Surabaya, tapi tendangannya terlalu lemah sehingga mudah dipatahkan oleh Saifuddin. Andik Firmansyah, Mat Halil, tekanan diberikan oleh pemain-pemain Persebaya Surabaya dan hampir saja sebuah umpan yang langsung menuju ke gawang Made Wirawan. Ya, hampir saja langsung dijawab oleh Mat Halil, namun sayang sekali tendangannya tidak mengarah ke gawang. Kita lihat bagaimana serangan balik yang sangat cepat dari Persiba, dan saya setuju dengan Bung Ucup tadi. Kita lihat sebenarnya banyak sekali kesempatan melakukan untuk memilih, namun sayang sekali tendangan. Ya, di sini kita lihat bagaimana tidak begitu keras menggunakan kaki dalam. Saya lebih condong melihat apabila Robertino melakukan tendangan mendatar yang lebih membahayakan karena bola lebih licin datangnya. Dan disinilah kesigapan Saifuddin kembali teruji. Tidak salah, Bung, kalau seorang Saifuddin dipercaya untuk turun pada hari ini dengan clean sheet di pertandingan melawan PSM. Dan ini kita lihat bagaimana serangan balik tadi dari Mat Halil. Ya, kembali harus berhati-hati Persebaya karena sudah 2 kali sebetulnya dalam beberapa menit terakhir mereka mendapatkan ancaman yang cukup membahayakan. Pertama, kalau saja Taufik tidak melanggar dari Jelo. Dan skor terkini pertandingan Persijap Jepara melawan Persema Malang saat ini unggul 2-0. Andik Firmansyah cukup cepat, pemain berusia 18 tahun ini. Andik Firmansyah hampir saja sebuah umpan crossing ke dalam kotak penalti dari Andik Firmansyah. Ya, luar biasa sekali. Kita lihat bagaimana kesempatan bermain yang ditunjukkan dari Andik Firmansyah sangat baik. Dia tahu bahwa stamina dari pemain-pemain Persija mungkin sudah sedikit menurun dan dia memaksa dengan kecepatannya, namun sayang sekali crossingnya memang sedikit membelakangi daripada John Takpor sehingga menyulitkan John Takpor melakukan heading. Ya, namun kita lihat, Bung, sedikit pergerakan dari Andi Odang. Iya. Andai saja John Takpor melihat pergerakan Andi dan membiarkan bola itu lepas, betul, mungkin hasilnya bisa lebih optimal karena Andi Odang jelas sudah mengarah ke gawang. Memang hujan deras mungkin juga membuat suara komunikasi jadi kurang terdengar. Andi Odang. Oh, sayang bola lebih dulu meninggalkan lapangan. sudah semakin licin tentunya lapangan. Ya. Inilah di saat-saat seperti ini sedikit saja kesalahan bisa menjadi sebuah hukuman. Karena itu dibutuhkan konsentrasi dan kehati-hatian dari masing-masing tim ketika melancarkan sebuah serangan. Karena jika bola berbalik maka akan menjadi sebuah counter yang membahayakan. Pelanggaran. Sangat deras hujan yang turun di Gelora 10 November ini.
Ya, apa yang kita sempat dengar pernyataan Danur sebelum pertandingan ini bahwa Persiba jauh lebih berpengalaman, lebih berkualitas memang terbukti dibanding PSM Makassar yang sebelumnya mereka kalahkan dengan skor 2-0. Jelas sekarang terlihat dan terbukti karena mereka memang terlihat begitu mampu meredam organisasi permainan menyerang dari Persebaya. Betul. Koordinasi maupun juga kolektivitas sangat ditunjukkan dari tim Persiba ini. Ya pantas saja kalau memang mereka bercokol saat ini di peringkat atas. Ya. Di dalam 5 besar, dan ini ditunjukkan, sayang sekali. Lihat di beberapa sisi dari lapangan hijau sudah menggenang air. Ya, saya kira hujan sudah sangat deras, Yopi. Iya. Andi Odang dengan pada Mat Halil. Umpan terobosan kepada John Takpor terlalu deras. Dan sulit sekali pemain-pemain dari kedua kesebelasan untuk mengontrol bola lebih lama. Izo Dadic. Ya kadang juga dengan kondisi seperti ini, hujan yang begitu deras, kadang juga mengganggu daya pandang setiap pemain Ya, tentunya. betul. Kita lihat bagaimana juga hujan yang begitu deras dan juga sudah semakin gelapnya. Josh Maguire masih menguasai bola. Dua pemain depan. Ya, bukan sebuah pelanggaran. Jelo sangat licin lapangan. Sulit untuk kedua kesebelasan. Ferry angkat ke dalam kotak penalti. Ada Jelo di sana. Emang sulit sekali betul bagi Jelo Lopez untuk bisa menguasai bola dengan situasi lapangan yang sudah menggenang. Hampir saja Muhammad dan Robertino. Hendro. Waktu telah menuju ke menit 80. Belum berubah kedudukan. Masih tetap 0-0. Tidak kompromi. Sebuah aksi yang memang sudah diperhitungkan tadi oleh Aeng karena sulit dikontrol. Betul. Laju bola yang liar. Dan untuk sementara kita saksikan skor terkini dari pertandingan Persija Jepara melawan Persema Malang. Untuk sementara kedudukan ada 2-1 berkat gol balasan dari Semi Pierre Patrick. Ya, memang sangat sulit mengembangkan permainan dengan kondisi seperti ini. Andik Firmansyah. Ya, bola-bola set piece lah yang akan membuat suatu pertandingan menjadi berbahaya. Ya. Karena kita lihat dari skema permainan, apabila mereka berusaha bermain cepat, akan mengakibatkan bola berhenti. Karena memang ada genangan air dari beberapa sisi. Dan bola-bola set piece inilah yang harus dimaksimalkan. John Takpor Songkale. Anderson Da Silva. Terlalu memaksakan Anderson Da Silva mengirimkan umpan yang tidak terukur tadi. Izo Dadic, pemain asal Kroasia. Park Jung Hwan. Cari kawan Park Jung Hwan. Sayang sekali dengan keadaan lapangan yang banyak menggenang air. Sulit untuk Park Jung Hwan memberikan umpan terobosan kepada kawannya. Robertino. Ya, kita lihat Hendro. seperti apa yang dilakukan oleh Robertino, lebih banyak menciping bola. Ya. Karena apabila bermain dengan bola-bola, ya di sini kita lihat bagaimana tidak bisa melakukan dribble karena bola selalu berhenti dengan genangan air. Ya, sebaliknya bagi pemain belakang juga tidak boleh menanggung resiko dengan menahan atau menggiring bola terlalu lama dengan situasi lapangan seperti Ya, ini. kita lihat setiap pemain jadi seperti bermain ski es, sangat licin tentunya. Kembali juga tidak bisa berjalan dengan baik crossing-crossing. Ya, saya kira VV sesungguhnya lapangan tidak layak untuk Ya. digelar pertandingan di saat hujan. Kita lihat belum memang tahu betul. apakah keputusan dari wasit Aeng Suarlan
untuk tetap melanjutkan pertandingan. Mengingat sulit sekali kita melihat dari kedua kesebelasan untuk bermain dengan bola. Ya, lagi-lagi Bung. Di sini diperlukan tenaga ekstra keras daripada setiap pemain untuk melakukan crossing, karena kita lihat bola begitu berat tentunya untuk ditendang. Dan ya kita lihat di sini sulit sekali memang. Sayang sekali pertandingan yang sudah menarik di babak kedua tadi, namun sayang harus menjadi begini karena hujan. Pelanggaran terhadap Andik Firmansyah, pemain yang cukup cepat masuk di babak kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh Hendro Siswanto. Dua pemain muda dari dua kesebelasan. Josh Maguire. Ya, dalam situasi seperti ini sebetulnya Persebaya mestinya lebih mengetahui kondisi lapangan mana yang berlubang, mana yang lebih rata permukaannya, karena praktis mereka yang mengerti betul. Tapi apapun karena hujan sudah terlalu lebat, siapapun juga menjadi sulit, termasuk Persebaya sendiri selaku tuan rumah. Betul. Kita nantikan apakah set piece dari Persebaya ini membuahkan gol. Josh Maguire angkat ke dalam kotak penalti, bukan sebuah masalah untuk Made Wirawan, dan kita lihat di sana. Ya. Apa yang terjadi? Ada pemain tergeletak dari Ya, Persiba Al Balikpapan. Suparman kita lihat tergeletak di lapangan hijau. Cukup lelah pemain dari kedua kesebelasan mengingat kondisi lapangan yang sangat berat. Iya, dan mereka akan semakin terkuras, Yopi, karena 3 hari lagi juga Persebaya akan bermain melawan Persik, menjamu Persik Kediri. Ini betul pekan-pekan yang sangat berat bagi Persebaya. Ferry Aryawan yang membantu pertahanan. Pelanggaran Robertino terhadap Josh Maguire. Robertino Puliara. Baik sekali kita lihat gerakan dari Robertino. Dan memang pertandingan seperti ini justru malah banyak pelanggaran yang tercipta. Iya. Karena memang setiap pemain juga susah untuk mengontrol gerak lari dan akhirnya terjadi banyak-banyak benturan. Ya, kita lihat Jelo juga sudah sulit untuk bisa mengontrol bola. Permainan cantik dari kedua kesebelasan yang kita lihat di awal babak pertama dan juga babak kedua tadi, Bung. Praktis sirna, Yopi. Iya. Hanya benturan-benturan hampir di setiap sisi lapangan yang kita lihat. Lihat sedikit kelelahan dari kedua kesebelasan. Apabila hasil akhir draw, maka ini akan menjadikan hasil ketiga kalinya bagi kubu Persiba draw bertanding away dan belum bisa memenangkan pertandingan. Dan ini adalah hasil pertama bagi tim Persebaya tidak bisa mencetak gol di kandangnya. Dan tentu saja sebuah kerugian bagi coach dan Rindo, karena mereka mendapatkan 3 pertandingan kandang secara beruntun dalam tempo 8 hari atau 7 hari. 1 diantaranya sudah mereka kantongi 3 poin ketika melawan PSM Makassar. Dan 1 lagi adalah hari Sabtu nanti menghadapi Persik Kediri. Inilah saat sebetulnya Persebaya berpeluang untuk merangsek ke papan atas klasmen Jarum Super League. Ya, umpan kepada Jelo. Bola lagi-lagi tertahan. Ya, Hendro Siswanto. Cukup cepat Hendro Siswanto. Ya, mendribling dengan cara mencip bola. Ya, lagi-lagi Harus dihentikan. usaha terhenti. Ya baik sekali yang dilakukan Hendro tadi, melakukan dribble
dengan menciping bola dan akhirnya dia dihentikan oleh Sunaji. Ya, saya kira benturan yang wajar karena Sunaji lebih dulu mendapatkan bola saat mengintercept tadi. Namun mungkin landing ataupun mendaratnya pemain Persiba tidak begitu baik. Hendro. Bagi Persiba hasil imbang saya kira sudah sangat menguntungkan karena bermain di Persebaya dan mereka bertindak sebagai tim tamu. Kita lihat Andi Odang dalam 2 pertandingan terakhir sudah tidak bisa mencetak gol. Apakah ini tanda-tanda akan terhentinya keran gol dari Andi Odang yang sudah mencetak 6 gol sejauh ini bagi Persebaya Surabaya. Kita tahu bersama Cornelius Vinkru dia sudah mengakumulasi 11 gol bagi Persebaya ataupun lebih dari separuh produktivitas Persebaya musim ini yaitu 20 gol. Kurang dari 1 menit menuju waktu normal. Pertandingan kali ini masih dengan skor 0-0. Kali ini Andi Odang sayang sekali lagi-lagi. Ya, inilah yang tadi kita katakan bahwa memang skema permainan tidak bisa berjalan dengan mulus karena air akan menghentikan bola dengan pasokan umpan-umpan yang sangat baik dan ya kita lihat sangat sulit sekali Bung Ucut. Ya. Lain cerita Bung, kalau seandainya lapangan mungkin tidak terjadi genangan air, Ya. sebuah umpan tusukan dari John Takpor tadi. Park Jung Hwan dibayang-bayangi terus oleh Anderson da Silva. Semakin banyak genangan air. Dan skor terkini untuk pertandingan lain antara Persiwa Wamena melawan PSPS Pekanbaru adalah saat ini Persiwa tertinggal 0-1 atas gol dari Ade Chandra. Ya, sebuah hasil yang cukup mengejutkan. Ya. PSPS bisa mengalahkan Persiwa Wamena di Wamena. Sebuah hasil yang langka, VV. Ya, betul sekali. Masih saat ini, Bung, masih skor mendengar terkini. dalam beberapa musim terakhir Persiwa Ya. bisa dikalahkan. Bahkan Persipura pun sesama rumpunnya hanya mampu bermain imbang di Wamena. Tapi PSPS Ya, masih Andi Odang. Ya, pelanggaran di menit-menit akhir, kesempatan terakhir tentunya kita lihat di sini bagaimana set piece, bola mati apakah bisa dimaksimalkan bagi anak-anak Persebaya menjadikan gol. ya Pelanggaran Dwi Joko terhadap Andik Firmansyah. saya kira ini sebuah keuntungan terakhir bagi Persebaya Ya, untuk bisa mengubah skor. Sangat krusial. Apakah ini yang menjadi pembeda pertandingan sepanjang 2 kali 45 menit? Ataukah tetap dengan skor kacamata? Kita lihat John Takpor menghadapi bola. Dan ada beberapa pemain Persebaya yang sudah menunggu di kotak penalti. John Takpor Songkali akan mengambil tendangan bebas. John Takpor Songkali. Ada Anderson da Silva maksudnya dalam kotak penalti. Andi Firmansyah. Andi Firmansyah. Ya, dan skor terkini untuk pertandingan lain lagi-lagi Persijap Jepara kembali mengungguli Persema Malang dengan skor 3-1. Cukup ketat sepertinya pertandingan dari Persijap dan juga Persema. Ya. Dan mitra sepak bola Antv, wasit Aeng Suarlan meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan hari ini. Dan skor akhir adalah 0-0